Eh, Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam. Ya. Perkenalkan, saya Sofyan Hendrawan, pekerja sosial dari Lembaga Bantuan Sosial Pita Biru yang akan mendampingi Mbak selama proses bantuan sosial berlangsung. Mbak bisa panggil saya Sofyan. Oh iya, Mas Sofyan. Perkenalkan, nama saya Almira Nur, biasa dipanggil Nurul. Oke. Mbak Nurul ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan hal-hal yang Mbak sampaikan dalam percakapan ini akan dirahasiakan dan hanya digunakan dalam proses bantuan Mbak. Jadi silakan utarakan apa saja yang ingin Mbak sampaikan secara terbuka dan apa adanya. Eh, Sebelum itu, apakah Mbak keberatan jika percakapan ini saya rekam? Nggak apa-apa direkam juga, nggak apa-apa. Dari catatan yang saya peroleh dari kantor, Mbak Nurul ini mendaftar bantuan lembaga kami karena bermasalah dengan kehidupan kampus. Bisa Mbak ceritakan bagaimana detailnya? Ya, dari kehidupan kampus gitu kan. Kayak misalnya dari dosen. Ini yang paling ini sih, kayak bikin paling pikiran banget gitu. Soalnya dosennya tuh kan uh, bukannya tuh cuma ngedrop materi di link gitu atau di portal atau websitenya punya kampus gitu kan. Terus dosennya tuh ngasih materinya juga banyak, tugasnya juga banyak, dan itu bikin kayak gimana sih, kita tuh cuma baca-baca materinya tanpa dijelasin gitu kan, jadi kayak bingung sendiri, teman-teman juga bingung gitu. Terus deadline tugasnya juga nggak lama, kayak misal paling lama sih 2 minggu gitu ya, paling cepat tuh kayak 3 hari 2 hari gitu, kayak gitu sih. Oke. Permasalahan seperti ini tuh masalah dengan dosen ya maksud saya itu terjadi sebelum atau sesudah pandemi ini kan apa namanya selama pandemi dilakukan pembelajaran jarak jauh ya. Eh, Sementara masalah Mbak yang berkaitan dengan dosen ini apakah terjadi sebelumnya atau sesudah pandemi ini? Sesudahnya, Sudah. soalnya kan soalnya kan karena terus jadi
banyak dosen yang cuma manfaat sedat-sedat. Jadi kampus tuh punya website baru. Nah, jadi selama daring gitu, dosennya tuh kebanyakan ngasih materinya itu di website yang baru gitu. Jadi kayak apa sih, tatap muka pakai Zoom atau Google Meet-nya itu kurang. Jadi dapat penjelasannya itu kurang banget. Gitu. Seperti itu. Apakah hanya Mbak sendiri yang mengalami hal ini atau teman-teman di sekitar Mbak juga merasakan hal yang sama seperti Mbak, kesulitan dalam pembelajaran jarak jauh ini? Teman-teman yang lain juga sama, kesulitan gitu. Soalnya kan kebanyakan kita kan kayak di semester baru, materi baru gitu kan. Apalagi matematika. Jadi kayak susah gitu kalau misalnya mau memahami materinya, kan banyak ini loh, kayak rumus-rumus yang pakai ini loh, kayak simbol-simbol gitu, kan kadang memahaminya gitu. Apakah Mbak pernah menyampaikan masalah ini ke dosen yang bersangkutan? Kalau aku sendiri sih belum, cuman biasa ini sih kayak akhirnya nyampeinnya sama teman sendiri gitu. Kemudian selain dari masalah dosen, apakah ada hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan yang mengganggu Mbak? Mungkin dari teman-teman ya, kan itu banyak gitu kan, terus mereka juga sering cerita ke aku kalau tentang masalah hidupnya gitu kan, jadi ikut Apakah Mbak memiliki apa ya, bisa dikatakan teman-teman dekat yang tempat yang bisa Mbak jadikan sebagai tempat untuk bercerita gitu? biasanya sih nggak ke teman ya, lebih ke keluarga sendiri kayak kakak gitu. Oke, apakah keluarga Mbak, khususnya kakak tadi ya yang disebutkan, mengetahui permasalahan Mbak dengan dosen ini? Oke. Jadi, Kayak baik-baik aja gitu. uh, oke. Nah, kemudian apakah ada usaha-usaha yang Mbak lakukan untuk apa namanya, mengatasi sendiri masalah Mbak sebelum sampai kepada kami? Gimana, bisa ulangi nggak? Oh ya, maaf. Apakah Mbak sudah pernah mencoba apa ya? Kan permasalahan yang saya tangkap tadi, Mbak itu memiliki permasalahan dengan dosen mengenai pembelajaran yang cukup memberatkan dan juga ada masalah dengan teman-teman yang apa namanya, membawa beban hidupnya sehingga Mbak ikut merasakan gitu. Nah, apakah sudah ada usaha Mbak untuk apa namanya, mengatasi sendiri hal-hal yang Mbak alami ini? Salah satu usaha saya itu ya dengan mendaftar
layanan bantuan sosial ini, kayak konseling ini, ke lembaga Kitabir. Apakah sebelumnya Mbak sudah pernah menjalani konseling? Belum pernah. Belum pernah. Baru sekali. Oh, baru kali ini. Mbak memilih untuk meminta bantuan lembaga kami itu atas inisiatif sendiri atau saran dari teman atau keluarga seperti itu? Inisiatif diri sendiri. Em, Oke, saya simpulkan ya. Jadi untuk Mbak ini memiliki permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan kampus, khususnya dosen juga teman-teman, dan tidak ada masalah lain yang berkaitan dengan perkuliahan. Dan Mbak sendiri memiliki sistem sumber yang bisa dikatakan cukup dekat, yaitu keluarga, Mbak ya, Mbak atau kakak ya, yang seperti Mbak bilang tadi, dan juga tidak terlalu berkeinginan untuk memberatkan teman-teman yang dihubungi tadi. Oke, mungkin itu kesimpulannya. Apakah ada hal-hal lain yang ingin Mbak sampaikan? Ya cukup sih, itu aja. Jadi selebihnya terima kasih kepada Mas Sofian yang sudah mendengarkan cerita saya. Mungkin untuk sesi konseling kali ini kita cukupkan saja. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi bagaimana untuk sesi berikutnya. Apakah bisa direncanakan dari sekarang atau Mbak ingin memikirkan lagi kapan untuk melakukan sesi lanjutan? Mungkin sesi selanjutnya sekitar 1 minggu setelah hari ini ya. Nanti kita cari waktu luang aja. Oke, baik. Mungkin sesi kali ini kita cukupkan saja. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mempercayakan kami untuk membantu menyelesaikan masalah Mbak. Terima kasih ya Mbak. Selamat malam. Terima kasih sekali.